Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. God is good all the time. God is good. Haleluya. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya tahu suasana weathernya tuh tadi hujan, tiba-tiba ada matahari gitu ya. Jadi saya berdoa biar kita semua bisa konsentrasi, tidak ada yang ngantuk. Saya berdoa 30 menit ke depan ini biar setiap kebenaran firman Tuhan kita dapat tangkap dan kita dapat diberkati olehnya. Amin. Karena itu saya ingin membagikan 2 buah video aja cepat. Sebenarnya video ini hanya untuk mengajak kita untuk lebih konsentrasi. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan hadir. Haleluya. Karena itu sore ini saya ingin kita tidak menyia-nyiakan waktu yang indah ini bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita lihat cuplikan video untuk membantu kita berkonsentrasi ya. Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu. Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, Indonesia wajah lampu ya. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya Pak. Jepang. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua. Saudara kalau mau minum silakan ada minum di belakang. Sponsor kita kali ini Aqua ya. Kalau dehidrasi nggak bisa konsentrasi katanya. Haleluya. Habis ini kita juga ada satu cuplikan video. Sebenarnya ada sedikit permainan supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Jadi saya akan ada pertanyaan nanti satu aja. Iya silakan. Kita akan mengirimkan 5 koper ke 5 titik pertemuan supaya transaksi ini berhasil. Dan hanya ada 1 koper yang ada isinya. Ini koper yang ada isinya. Perhatikan koper tersebut. Nancap kopernya. Berhenti. Ya. Dikit lagi. Saudara tahu koper yang tadi ada di mana? 3. Mana? Ini? Ya. Ini? Ya. Apa yang itu? 6. Yang depan. Yang ini? Ya. Wah, ini bener. Nanti dapat gift card nih. Kopernya yang mana? Coba kita lihat ya, coba. Tapi siapa yang lihat ada balet di belakang? Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Haleluya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali-sekali kita perlu sedikit kreativitas walaupun iklannya iklan Indonesia ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore ini kita ada tetap di serial khotbah sepanjang tahun ini. Kayaknya mesti di manual, saya lupa taruh itunya di mana tuh. Ada di depan sini atau enggak? Udah jatuh kali itunya. Oh, udah jatuh. Nah, iya. Wah, terima kasih Ko Andi. Ini kacamatanya hebat nih. Luar biasa. Dia jangan-jangan X-ray lagi lihat saya nih. Lihat telanjang kan di depan kan dia. Teknologi hari-hari ini luar biasa. Wah, baik, haleluya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan dengan sedikit excitement supaya kita nggak ngantuk dan kita lebih fokus dan konsentrasi sore hari ini. Di tempat ini gereja kami punya 1 tahun ini tema umum yaitu tahun pembaharuan, renewal, the year of renewal.
Coba katakan kiri kanan, tahun ini kamu akan diperbaharui. Tahun ini kamu akan diperbaharui. Haleluya. Kita berdoa supaya Tuhan memperbaharui kehidupan kita secara rohani, supaya kita bisa melayani Tuhan terus secara setia di hadapan Tuhan. Nah, minggu-minggu yang lalu dari bulan Januari, saya sudah share firman Tuhan di sini bahwa apapun yang kita terima dalam hidup kita, sadar tidak sadar kita menerima hal ini, dan hal ini tinggal dalam hati kita, tinggal dalam hidup kita. Karena itu ajakan gereja ini bagi setiap jemaat Tuhan adalah untuk menyediakan tempat bagi Yesus. Pertanyaannya, apakah masih ada tempat? Karena jika semua ruangan hati kita sudah penuh, kita harus bisa membersihkan dan kita harus bisa mengusir apa yang namanya stres, ketakutan karena kita mengundang khawatir, depresi karena frustrasi, karena kita dengan tidak sadar masih ada kebencian dalam hati kita, kecemburuan dan kekecewaan. Dan saya percaya 5 hal ini merupakan wakil dari banyak hal yang ada dalam hidup kita. Karena itu Tuhan mau bahwa Tuhan katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal. Dan kita percaya sore ini, minggu yang lalu saya sudah membagikan firman Tuhan tentang pengendalian diri, tentang Marta dan Maria. Juga ada semua yang kita lakukan untuk membersihkan hati kita, membersihkan diri kita adalah langkah awal buat setiap kita mempersiapkan atau membangun masa depan. Katakan kiri kanan, langkah awal. Langkah awal. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua memiliki 2 jenis masa depan. Masa depan di dalam kekekalan dan masa depan di dalam dunia ini sendiri. Kita akan menghabiskan kekekalan either bersama dengan Tuhan di dalam surga atau di neraka. Karena itu, selain itu juga kita mempersiapkan masa depan kita di dunia ini. Dan sore hari ini Bapak Ibu Saudara, atas anugerah Tuhan, saya akan lanjutkan minggu yang lalu yang saya pernah singgung, yaitu tentang prioritas hidup. Katakan kiri kanan, mari kita miliki prioritas. Mari kita miliki prioritas. Haleluya. Prioritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya begitu yakin bahwa apa yang saya sudah sampaikan kemarin waktu cell group, saya harus nyatakan lagi satu statement bahwa jika kita mau teliti, kita mau observasi hidup kita mau jujur, dan kita mau membuka mata kita lebar-lebar, kita akan melihat bahwa apa yang diajarkan di komunitas-komunitas Kristen, apa yang disampaikan di atas mimbar gereja, mimbar-mimbar gereja, kita bisa lihat bahwa Injil yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus dan yang telah disebarluaskan oleh murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul serta hamba-hamba Tuhan, itu mengalami atau menjadi kabur. Makin lama makin kabur dari maksud yang sesungguhnya akan Injil ini. Injil ini memiliki, Injil yang Tuhan Yesus sudah berikan, lama-lama menjadi kabur. Karena kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita manusia, orang-orang percaya khususnya, sadar atau tidak sadar kita dipengaruhi. Karena itu tadi saya bilang dalam hati kita ada banyak hal. Kita dipengaruhi oleh konsep-konsep dunia. Kita dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sekuler. Kita dibombardir dengan strategi-strategi manusia. Tips untuk awet muda, tips untuk waitress, tip ya, waitress yang usah tips. Segala macam kiat-kiat, jurus-jurus ampuh, dari Mario Teguh sampai Oprah Winfrey. Semua kita diperhadapkan dengan semua pemikiran manusia, bahkan kalau saya boleh katakan kita diperhadapkan dengan semangat-semangat palsu yang menyesatkan, dengan semangat-semangat positive thinking dan segala macam yang tidak mempunyai landasan yang kuat,
Karena segala sesuatu ini berubah dalam dunia ini. Bahkan kita juga dipengaruhi oleh tradisi, adat, dan istiadat. Karena itu Tuhan Yesus berfirman ditulis di dalam Injil Markus 7 ayat 8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Segala sesuatu, kalau kita sadar akan hal ini Bapak Ibu Saudara, kita semakin lihat bahwa banyak Injil atau gospel yang sudah tidak murni lagi. Bungkusnya dibungkus sedemikian rupa atas nama humanity, atas nama love dan lain segala macam. Nah, kita lihat bahwa saya akan bagikan contoh pertama. Kenapa kita itu dibombardir atau dipengaruhi sedemikian rupa di dalam kita hidup dalam dunia ini. Karena itulah yang pengaruh-pengaruh tersebut membentuk pola pikir kita, cara pandang kita, bahkan membentuk bagaimana kita respons terhadap orang lain, terhadap pergumulan, terhadap hidup, dan segala macam. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah Injil tersebut yang kita terima mampu membentuk pola pikir kita yang baru sesuai dengan pola pikir Kristus. Tapi apa yang terjadi? Pola pikir, cara pandang dunia, segala macam membentuk kita. Dan kita mau bahwa kekristenan itu akhirnya jadi additional. Oh coba ya, kalau ini plus Yesus mungkin jadi berhasil. Nah, ini yang bahaya. Karena itu saya ingin bagikan ada contoh. Ada dua, kita semua percaya ada dua kebohongan besar yang sangat populer hari-hari ini. Dua kebohongan besar yang sadar tidak sadar tuh sepertinya kita mempercayainya, bahkan cenderung untuk oh iya ya. Yang pertama, kebohongan yang pertama adalah you are good person. Kamu tuh orang baik. We all good people. Saya pernah lihat ada acara satu di Indonesia baru-baru ini loh. Kata sambutannya tuh atau kata itunya gini, hello good people gitu. Jadi we are good. Kita lihat hal tersebut Bapak Ibu Saudara, bahwa kebenaran yang kita dengar ini adalah kebenaran yang kita dengar di tempat kerja, dalam kita transaksi bisnis. Oh, because you are good person Sam, I give you discount. Bapak Ibu pernah familiar dengan kata-kata itu? Because you are good person, saya kasih ini deh. Kita dengar ini di tempat kerja, transaksi bisnis, di marketplace, di dalam taksi, di Uber, di mana aja, di ruang tunggu dokter, bahkan di pernikahan, bahkan di funeral. Kita bilang, oh, he's a good person. Now he's in heaven. Siapa yang tahu dia ada di mana itu? Siapa yang bisa judge dia itu good person? Di dalam orang panggil pendeta suruh pimpin kuburan, nggak kenal siapa nih si bapak ini. Oh, kita nggak tahu, istrinya sih satu, oh, ceweknya banyak, nggak tahu. Di kuburan yang nangis ada 5 orang perempuan, yang tahu. Tapi tetap kita bilang sekarang dia ada di surga. You are a good person. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, atas dasar apa? Sementara di dalam Alkitab dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada dalam kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada. Jadi kadang-kadang kita cenderung karena kedengarannya enak di kuping dan lama-lama seperti jadi etika kalau kita harus bilang oh you are a good person. Saya sendiri bisa merasa itu loh. Kalau oh
you are bad person. Mana mungkin kita bilang begitu? You are bad person, nggak ada. Oh, you are a good person. Karena itu orang-orang yang seperti ini merupakan orang-orang yang sulit bertobat karena mereka pikir saya baik kok. Saya nggak pernah bohongin teks, saya nggak pernah nyolong, nggak pernah bunuh orang, nggak pernah perkosa orang. Saya orang baik. Malah lebih banyak kebaikan yang saya buat kok. Saya jemput orang ke gereja, saya bantu ini, saya bikin. I'm a good person. Memang saya orang baik kok. Nah, ini kebohongan yang sama sekali dipengaruhi oleh sikap dunia yang kita hidup di dalamnya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bagaimana semua ini mempengaruhi konsep berpikir. Kalau orang Kristen tidak dekat dengan Tuhan, dekat dengan yang aslinya, orang-orang hal-hal lain yang mempunyai bungkus, oh ini asli, padahal KW1, KW2, KW3 nggak ada yang tahu. Karena dibungkus oleh ini, oh you are good person dan lain-lain. Kebohongan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan God is love. Tuhan itu kasih. Karena itu kalau saya, Adam dengan Steve dan lain-lain kan God is love, mana kamu kok nggak punya kasih? Kata orang Kristen nggak punya kasih. Maha pengasih, Tuhan itu maha pengasih, karena itu Tuhan gak pernah hukum. Saya gak percaya itu Tuhan gak pernah hukum kok. Dia kan Tuhan yang kasih, Tuhan yang maha kasih. Jadi dia tidak mungkin menghukum. Orang ini belum baca dari Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Di dalam kasih ada keadilan. Dan di dalam keadilan terdapat His wrath, kemarahan, angernya terhadap dosa. Di situ kita bisa lihat. Kalau kita mengasihi anak kita, ada orang mau culik dia, ya penculiknya kalau kita bisa tendang, lempar batu, ya dilempar batu, nggak apa-apa. Urusan masuk penjara nanti belakangan is oke. Karena apa? Kita mengasihi dia. Jadi kebohongan ini adalah yang suka selalu mengganggu kehidupan manusia. Kalau wow Pastor Sam, ini kan kejadian old school, masa lalu lah, nggak ada lagi kok. Akan lihat lagi wahyu. Wahyu adalah revelation, sesuatu yang akan terjadi, yang ditulis oleh Rasul Paulus di sini dan juga murid Tuhan Yesus yang lain. Dikatakan ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, tempat the beast and the prophet, nabi palsu. Wah, hati-hati tuh pas saya mengatakan ada nabi palsu di situ. Mereka disiksa siang dan malam. Ayat 12 dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Ternyata semua orang berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api. Saya mau Bapak Ibu catat ini, nanti ada hubungan dengan konteks yang saya akan jelaskan. Nama yang tidak ditemukan. Jadi Tuhan juga kasih dan dia juga menghukum. Contoh kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana Injil itu sudah tidak murni lagi. Karena sudah terkompromi. Banyaknya kompromi. Kemarin saya share tentang apa yang namanya percaya. Apa yang namanya percaya. Orang bilang, loh, ya kita percaya dan menyebutkan nama Yesus, engkau akan selamat. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Karena Injil yang sudah terkompromi itu hanya percaya yang hanya sebatas persetujuan akhlak kita. Setuju dengan ide itu, oh ya benar ya.
Sama dengan ada alien, ada makhluk selain manusia. Bapak Ibu mau percaya sih silakan. Tapi kalau saya percaya tuh, percaya. Tapi cuma sebatas, iya masuk akal sih. Karena begini masuk akal. Nah banyak orang Kristen juga percaya hanya kepada identitasnya Yesus saja dan bukan kepada realita Yesus yang ada dalam hidupmu. Ini bisa difoto juga. Kita kebanyakan hanya percaya identitas. Oh iya, Tuhan Yesus lahir begini, Allah penuh kasih dan segala macam. Yes, hanya sebatas sebuah idealisme, sebuah identitas, namun tidak mengakui atau tidak percaya, tidak tahu kalau Yesus itu sangat real, sangat nyata dalam hidupmu. Karena itu kadang-kadang saya bingung, orang yang ateis lebih bertuhan daripada orang yang bertuhan. Orang bertuhan hidup percaya, tapi tingkah lakunya seolah-olah Tuhan gak ada. Nah ini. Karena itu rasa percaya tersebut tidak sedemikian sederhana, Bapak Ibu Saudara. Rasa percaya. Percaya bukan hanya sebatas mengakui dengan bibir saja, tapi percaya adalah sebuah perubahan gaya hidup yang signifikan. Sebuah perubahan gaya hidup yang signifikan. Yang hari Sabtu kemarin saya sudah share bahwa di dalam Filipi 3 ayat 13 Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di depan, berlari-lari kepada tujuan. Nah, sore hari ini Bapak Ibu Saudara, Filipi 3 ayat 13, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku menangkapnya. Ada 3 hal yang dilakukan Paulus. Dia melupakan, dan dia mengarahkan diri, lalu dia berlari-lari. Dia nggak jalan, dia berlari. Karena hidup ini adalah perlombaan. Karena hidup ini adalah peperangan. Coba katakan kiri kanan, mari kita berlari. Berlari dalam perlombaan iman. Amin. Nah, yang kemarin saya bagikan dalam care group itu Bapak Ibu Saudara, kata percaya ini. Kata percaya ini. Kenapa saya katakan percaya adalah perubahan gaya hidup? Saya ingin menjelaskan sekali lagi. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus menerima Tuhan Yesus dan mereka sungguh-sungguh hidupnya diubah. Karena itu gak heran pada saat gereja mula-mula mereka itu dianiaya. Mereka dianiaya. Karena dalam masa itu Bapak Ibu Saudara, murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba mempunyai gaya hidup yang berbeda. Mereka nggak lagi menyembah Tuhan di dalam bait Allah. Tuhan katakan engkau nggak ada lagi nanti menyembah ke sini, mesti ngadep kemana. Agama yang paling tua adalah agama Yahudi. Yang paling tua, sampai Tuhan Yesus datang berinkarnasi. Dari situ lahirlah murid-murid Tuhan Yesus yang dikatakan Kristen, artinya pengikut Kristus, hidupnya seperti Kristus. Dari situ ada 600 sampai 700 tahun kemudian baru Islam masuk. Baru Islam ada. Karena itu agama Yahudi itu sembahyang dan segala macam sama hampir mirip dengan orang Islam. Pakai kerudung, harus kiblatnya ke Yerusalem dan lain segala macam. Tapi sejak Tuhan Yesus datang dan murid-murid Tuhan Yesus diubahkan, gaya hidup mereka berubah. Dan karena gaya hidup mereka berubah, pemerintahan Romawi menjadi agak sedikit risau. Bukan hanya pemerintahan Romawi, tapi para pemimpin ahli agama, ahli-ahli Taurat juga pada, ini ada apa nih? Dan ditanya, oh kita nggak lagi menyembah kaisar, tapi kita menyembah Kurios, yang artinya tuan, raja, pemilik. Dan ternyata kata Kurios ini adalah salah satu titel, salah satu sebutan dari Alexander the Great. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu di England, di Inggris ya, waktu itu saya sempat dicalonkan untuk menerima Lord gitu. Oh enggak, just kidding. Orang Inggris kan kasih orang yang gimana gitu.
dikasih titel depannya Lord. Ini sama. Jadi salah satu titel, salah satu nama sebutan daripada Alexander the Great adalah Kurios, Tuan. Karena Alexander the Great, namanya juga Alexander the Great, dia hampir menguasai lebih daripada sebagian bumi ini. Namun pada saat itu, waktunya Alexander the Great sudah turun dan sudah Roma yang menguasai. Karena itu waktu pemerintahan dengar, kok orang-orang ini nyembah Kurios katanya. Dan mereka jadi lihat gaya hidupnya sudah nggak lagi ke situ, nggak mau lagi bikin ini. Ini jangan-jangan mau memberontak, makanya dianiaya. Nah kalau kita lihat orang Kristen zaman-zaman ini, apakah kekristenan kita ini sudah diketahui oleh orang lain? Oh, saya tahu tuh kamu pasti Kristen, karena nggak mau lagi diajak sama saya ke tempat-tempat begini. Kalau saya lagi cerita jorok-jorok, kamu juga nggak ketawa. Apakah kekristenan kita itu sudah diketahui orang lain seperti murid-murid Tuhan Yesus, bahkan dianiaya? Karena itu Tuhan katakan, kalau kamu dianiaya dan segala macam, jangan kaget. Dari saya pun begitu, murid-murid saya pun begitu, dan kamu pun mesti ke situ juga. Karena pasti hidup kita berbeda. Tapi yang saya sedikit sedih, saat-saat ini banyak orang Kristen justru yang hidupnya jadi tertawaan untuk orang lain. Karena tidak memiliki dasar iman yang benar. Dan tidak membangun dirinya itu menjadi standar yang lebih daripada orang lain. Kalau orang lain gak kenal Tuhan, di pekerjaan, di sekolah apa, wah, kenapa ya? Memang ya dia rajin pak. Sebelum matahari nongol, dia udah bangun duluan. Kamu nongolnya ya segitu. Ditinjau dari kerajinan dan segala macam, kita masih ketinggalan. Karena itu kita kembali lagi kata Kurios ini. Dan pengaruh-pengaruh seperti inilah yang mempengaruhi iman dan Injil yang kita dengar. Kita percaya Bapak Ibu Saudara apa yang Paulus sudah katakan. Karena itu sore hari ini atas anugerah Tuhan, saya ingin membagikan tentang prioritas hidup apa yang dialami oleh Hagai, seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab bersama-sama saya di dalam Hagai 1. Hagai 1 ayat 1 sampai yang ke-7, tapi kita akan baca 1 sampai yang ke-2 saja. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. Hagai pasal 1 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, hari yang pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Salatiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang ini waktunya untuk Firman Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, dengan semua apa yang terjadi dengan Injil yang kita harus benar-benar peka dan lihat, kita dengan itu semua Tuhan menggiring kita untuk lebih lagi berhikmat dan mengandalkan Tuhan untuk bisa memprioritaskan, memanage hidup kita. Dan di dalam Hagai ini Bapak Ibu Saudara, saya akan berikan sedikit latar belakang supaya kita tahu ini sebenarnya ceritanya tentang apa. Setelah Raja Salomo, Bapak Ibu tahu Raja Salomo? Raja Salomo anak daripada Daud, anak kedua sebenarnya. Nah, dari Raja Salomo ini bangsa Israel mengalami perpecahan dengan kedua anaknya. Karena itu ada yang disebut Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Nah, setelah itu kita melihat bagaimana Kerajaan Selatan ini jarang mempunyai raja yang takut akan Tuhan. Dan semuanya itu memberontak terhadap Tuhan. Boleh saya katakan bahwa jarang sekali tidak ada hal yang baik yang ada di Kerajaan Selatan. Kerajaan Selatan dan Kerajaan Utara dipimpin oleh Rehabeam dan Yerobeam.
Lalu Tuhan mengizinkan satu pasukan, satu bangsa Assyrian untuk menjajah kerajaan selatan ini sekitar tahun 722 sebelum Masehi, before Christ, dan membawa keluar mereka menjadi tawanan. Dan sementara itu kerajaan utara yang pada waktu itu rajanya adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia yang takut akan Tuhan. Masih lebih mending yang selatan, yang utara daripada yang selatan. Nah, kita lihat bahwa dengan begitu Assyrian juga berusaha untuk menaklukkan kerajaan utara ini dengan Raja Hizkia. Berusaha menaklukkan, tetapi gagal. Karena mereka lebih banyak orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun dengan berjalannya waktu, kerajaan utara ini berganti raja, dan terjadi kemerosotan. Sehingga akhirnya Babilonia datang dan mengangkat mereka juga menjadi tawanan. Nah, ini ceritanya. Diangkat juga ini kerajaan utara menjadi tawanan. Jadi akhirnya yang selatan dan utara terpisah antara 12 suku Israel, 10 dan 2. Itu akhirnya semua keluar dari tanah perjanjian, menjadi tawanan. Dan setelah 70 tahun Bapak Ibu Saudara, akhirnya semua keluar, lalu tiba masanya sebuah kerajaan Persia setelah Babilonia. Dan Raja Persia ini adalah Raja Cyrus. Dan dia yang akhirnya mengizinkan bangsa ini untuk pulang ke tanahnya. Ya, saya izinkan kamu pulang deh, kata Raja Cyrus ini. Dalam proses ini, Raja Cyrus juga digantikan oleh seorang raja yang namanya Darius. Nah, ini dia. Jadi dapat semua ya. Jadi setelah masa-masa pembuangan, akhirnya tiba Cyrus terus tiba juga raja. Dalam proses ini rajanya dari Persia itu Darius yang akhirnya membebaskan mereka. Dan pemimpin daripada bangsa itu ya ini dia, Zerubabel dan Yosua. Nah, kita lihat di sini bahwa lalu saat mereka pulang, Nabi Tuhan Hagai itu berkata kepada mereka, ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan di sini adalah rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo pada saat Babilonia datang dihancurkannya itu. Jadi pada saat itu kita lihat bahwa bangsa yang dipulangkan dari pembuangan, yang sudah dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan, datang kembali ke tanah mereka. Lalu mereka bilang bahwa Nabi Hagai ini bilang kepada rakyat itu, "Hei, sekarang ini belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan." Ini kata-kata yang disebut oleh bangsa itu kepada Hagai. Hagai bilang begini, ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi setelah mereka dikembalikan dari pembuangan, Bapak Ibu Saudara, mereka katakan, belum waktunya lah bangun rumah Tuhan. Tapi Hagai ini udah jengkel, dia bilang, oh belum waktunya. Tapi siapa juga yang bilang untuk bangun rumahmu itu? Siapa yang bilang? Saya ingat bahwa kadang-kadang dalam hidup kita, setelah kita ditolong Tuhan, setelah kita mendapat kesembuhan, setelah kita dibebaskan, setelah kita dilepaskan, setelah kita mendapat mujizat Tuhan, kita nggak lagi lihat kepada urusannya Tuhan, tapi kita mulai, aduh, akhirnya enak juga, hidup agak lebih baik lah, hidup saya menjadi lebih baikan. Aduh, ya ginilah, mungkin waktu saya perhatikan anak-anak, perhatikan saya mau pindah rumah, bangun rumah dan segala macam, dan saya mau urus ini itu, biarin deh.
Tapi kita lupa bahwa apa yang sudah membawa kita sampai saat ini adalah karena tangan Tuhan. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mengingat bagaimana campur tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang membawa Bapak Ibu Saudara sampai saat ini ada di sini. Dengan semua pergumulan panjang hidup itu, dan ada kembali di sini. Dan tetap kita bilang, oh ya, God is good and all that, semua. Tapi kita bilang, kita lupa bahwa kalau Tuhan membebaskan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, setiap blessingnya Tuhan datang dengan purpose. Amin. Datang dengan tujuan. Kalau Dia menolong engkau, membebaskan engkau, memberkati hidupmu, Tuhan bukan sedang mau engkau, oh kasihan ya, ini kesandung ya tadi jalannya ya, ini nih aku kasih sepatu baru deh gitu, kamu jalan-jalan. Enggak. Tuhan menolong kita, membebaskan kita, menyembuhkan kita, supaya kita belok dari jalan kita yang salah dan kembali kepada Tuhan. Dan semua itu Tuhan lakukan supaya kita bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan. Supaya kita sadar, oh iya ada tangan Tuhan. Iya Tuhan. Mencari lagi wajah Tuhan. Mencari lagi, membangun kembali jam-jam doa engkau. Karena itu berkat dan kemudahan, anugerah yang Tuhan berikan, yang kadang-kadang kita nggak masuk akal. Kok bisa ya? Kok aduh. Tapi habis itu kita nyantai lagi gitu. Kita biasa aja, seolah-olah memang tugasnya Tuhan buat tolong saya. Namanya Dia Tuhan. Saya manusia ciptaannya, saya perlu ya ditolong dong. Tapi sore ini suara Tuhan mengingatkan kita. Dia menolong engkau, Dia memberkati engkau, Dia menyembuhkan engkau, supaya engkau bisa berdua-duaan dengan Tuhan, bersendirian dengan Tuhan. Kalau sebelum itu engkau pusing, repot, mengurus semua, aduh ini gimana Tuhan, wah segala macam, Tuhan bilang oke deh, saya tolong, supaya perhatian kamu, fokus kamu, prioritas kamu kepada aku, bukan lagi kepada hal-hal yang lain. Sore ini suara Tuhan jelas. Saya tidak tahu kondisi situasi kehidupan Bapak Ibu Saudara, tapi sore ini Tuhan mengingatkan, aku telah menolong engkau, memimpin hidupmu. Engkau ada sore hari ini dengan seluruh keluargamu dan segala sesuatu yang aku izinkan terjadi, karena aku mau bersendirian dengan engkau. Aku mau untuk membuat hidupmu dan mempersiapkan engkau untuk masuk kepada kekekalan. Dan sore ini Bapak Ibu Saudara, ajakan buat kita semua. Kadang-kadang dari ayat ini juga kita suka cenderung membuat double standard. Saya waktu masih jauh lebih muda, banyak orang-orang yang bilang, ya melayani Tuhan ya nanti deh kalau saya sudah punya kerjaan, jadi saya bisa beri persembahan. Nantilah pastor kalau saya udah gini, kalau saya udah gini. Karena dibilang sini sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nanti deh kalau Tuhan sudah tolong anak saya, kalau ini sudah jauh lebih baik, saya mungkin ada waktu untuk Tuhan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita cari kerja, pada waktu kita pergi berlibur, pada waktu kita bikin apa aja, apakah ada suara Tuhan yang bilang kita mesti bikin itu? Contohnya, Sam, nanti malam jangan lupa main Facebook. Kan nggak ada. Jangan lupa nonton drama Koreanya. Ingat, tinggal 3 episode lagi. Nah. Mana ada suara Tuhan mengingatkan kita untuk hal-hal itu. Tapi kalau kita mau kerjain, kita kerjain aja tanpa tanya sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bilang, iya nih, maaf Pak Pendeta, saya masih begini nih, masih penuh dengan dosa dan lain-lain, saya nggak bisa pelayanan, atau saya gini. Sebenarnya kamu nggak mau aja. Jadi kadang kita pikir, nantilah kalau punya kerjaan, nanti Pak Pendeta kalau saya kerjaannya udah jamnya udah begini, atau kalau suami saya pulang, atau istri saya begini, anak saya begini, saya akan melayani Tuhan. Artinya sekarang ini belum waktunya membangun rumahnya Tuhan dalam hatiku ini. Nanti deh kalau udah selesai. Nah sekarang makanya Hagai bilang,
Memang sudah waktunya buat kamu bangun rumahmu sendiri itu. Rumahmu bagus itu. Bagaimana dengan rumahnya Tuhan? Hidupmu engkau sudah atur begitu-begitu. Memang Tuhan bilang, oh kamu hari ini begini-begini, besok jangan lupa pergi shopping ya. Ingat di Nordstrom lagi ada 50% off, katanya nggak ada. Nggak ada suara Tuhan begitu. Tapi sore ini ajakan buat kita. Baik tidak baik waktunya, selama nafas masih ada sama kita Bapak Ibu Saudara, selama itu juga kita melayani Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan kayak di depan ini saya berkhotbah dan lain-lain, ada yang main musik dan lain. Ini semua kita di depan. Ini kita melayani pekerjaannya Tuhan. Satu proses manajemen ibadah yang membawa umat Tuhan ketemu sama Tuhan. Tapi arti dan definisi yang sesungguhnya dari pelayanan adalah setiap hari kita hidup, apakah kita sudah menyenangkan Tuhan? Itu. Karena semua ini bisa bersandiwara di depan, termasuk saya juga. Tapi yang asli seasli-aslinya pelayanan, makanya dikatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus, karena itulah ibadahmu yang sejati. Pelayanan kita itu dia. Kalaupun yang di depan ini kita hanya bantu, oke, atur semuanya supaya Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya saya nggak terlalu ditolong Tuhan, biar gereja ini kita nggak akan bawa promosi nama gereja. FIC cuma tempat. Kami di sini hanyalah pelayan Tuhan yang menyediakan tempat dan menciptakan atmosfer yang baik supaya apabila siapapun yang datang, mereka akan ketemu dengan Tuhan. Amin. Mereka akan ketemu dengan Tuhan. Tanpa embel-embel judgment dan lain-lain, karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Tugas saya sebagai gembala adalah tanggung jawab saya supaya Bapak, Ibu, Saudara, personal, pribadi lepas pribadi itu bisa bisa menjadikan panggilan hidupnya nyata dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Saya percaya semua kita di tempat ini punya panggilan dari Tuhan. Dan tugas saya untuk membawa satu persatu untuk tahu panggilan hidupnya apa. Saya bantu supaya kamu bisa dapat goal itu, your calling bisa kamu jalani. Itu tugas saya. Karena itu the bottom line of perpenggembalaan adalah pemuritan one on one. Itu aja. Karena itu jelas-jelas saya katakan kita nggak pernah advertising apa-apa. Buat saya juga gereja yang besar bukanlah satu standar keberhasilan pelayanan atau pelayanan diberkati Tuhan. Bukan. Karena habis ini juga ada waktunya Tuhan membangun rumahnya. Tapi pada waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus bilang, nanti ada waktunya nih. Tidak ada batu yang berdiri di atas batu yang lain. Karena yang harus benar-benar difokus adalah gereja Bapak Ibu sendiri. Coba bilang kiri kanan, kamu itu gereja. Kamu itu gerejanya Tuhan. Di dalam ini nih, kita bikin tempat buat Tuhan. Di dalam ini. Dan tugas saya buat Bapak Ibu kenal. Dan mari kita bersihkan, saya bantu apa yang saya bisa bantu buat hidupmu. Gak usah lagi pikirin masa lalumu kayak apa. Kita semua memang orang berdosa. Nobody perfect. Termasuk saya. Tapi karena saya sudah dapat kasih karunia, saya mau kamu juga ngalamin hal yang sama saya nih. Karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah yang janjinya iya dan amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, karena itu saya nggak ada embel apa, taruh-taruh iklan dan lain-lain. Tempat ini kita dedikasikan sebagai satu tempat yang kusuk, di mana semua orang dari berbagai latar belakang tidak terpandang apa-apa. Tidak ada string attached. Saya datang ini, ada banyak hamba Tuhan ngukur, udah berapa banyak orang dibaptis, segala macam. Kamu udah berapa menang? No. Tapi saya bawa hadirat Tuhan turun. Nanti Tuhan yang bekerja. Kalau orang mau beri untuk pekerjaan Tuhan, apabila hatinya dijamah Tuhan, dia akan beri. Dan saya percaya bahwa jika tiba waktunya Tuhan, seperti Hagai katakan, ada waktunya Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa mungkin kita sudah mengalami segala macam. Semua persoalan, tantangan kehidupan, dan segala macam hal yang kita hadapi setiap hari. Lalu setelah Tuhan tolong kita, apa yang kita buat? Apa yang engkau mau kerjakan?
Tuhan katakan, setelah saya tolong kamu, kamu melakukan apa yang kamu pandang baik buat hidupmu. Kamu melakukan apa yang menurut kamu penting. Tapi kamu nggak tanya sama saya, Tuhan boleh nggak gini? Apakah saya sudah boleh begini, sudah bisa gini? Tapi karena kita pikir, oh ini yang terbaik buat saya, this is my life, saya tahu kebutuhan saya dan lain-lain. Dan kita lupa akan panggilannya Tuhan. Kita lupa karena itu Injil yang tadi saya katakan sudah begitu banyak terkompromi. Sebegitu banyak terkompromi. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa Hagai 1 ayat 2. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Jadi Hagai mengingatkan bangsa Israel itu, "Hei, apakah kamu sudah bangun rumahmu? Kamu sudah pikirkan tentang rumahnya Tuhan, tentang kebutuhan yang paling utama sebagai yang prioritas dalam hidupmu? Apakah kau hanya mau melakukan hal-hal yang sia-sia?" Nah, di sini dia. Setelah kita diberkati Tuhan, kita mungkin mau menabur, kita mau makan, kita mau minum, kita mau urus penampilan kita supaya orang juga bisa respect sama kita. Kita mau bekerja supaya keluarga kita ini kebutuhannya tercukupi. Kita mau menyimpan, menabung dan lain-lain. Tapi kalau prioritasnya bukan Tuhan dahulu, akibatnya seperti ini. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan di buffet lagi, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Udah dikasih free refill, minum terus. Jajan gulanya tinggi. Oh, gitu. Kamu minum terus, kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kita udah sampai di, akhirnya adalah boleh di Amerika. Puji Tuhan ada dapat kerja dan lain segala macam. Mulai kita urus ini itu, bangun keluarga dan lain-lain. Tapi kita lupa yang paling prioritas. Karena kita lupa menaruh Tuhan sebagai yang prioritas, maka apa yang kita kerjakan tuh selalu bolong. Kita kerja banyak, tapi sepertinya cek kita cuma numpang lewat, saudara. Ya, begitu doang tuh duitnya, gak ada lagi. Waduh, kemana lagi? Kita jaga makan sampai kayak gimana pun, ujung-ujung ngecek, oh ada juga kanker. Ada juga gitu. Orang hidup sama udah gak boleh makan ini pasal, mesti gini semua. Selama lama pikir yang ngasih hidup gak Tuhan lah. Kita semua mau cari yang tidak terpolusi itu di mana? Microwave aja ada polusi, nomor 1 tuh microwave. Tiap hari coba taruh mukamu di depan microwave, ngintip makanannya lagi dimasak. Pasti kanker gede itu habis itu. Di mana aja mau supaya ini nggak ada apa-apa. Tapi lihat, kamu makan tidak puas, minum tidak puas. Kita beli baju semua segala macam, ini mumpung diskon. Habis itu nggak ada lagi, pasar ini produk terakhir. Ini di dunia cuma ada 8. Cuma ada 8. Semua. Tapi tetap aja orang yang bekerja untuk upah, kita tabung, kita bikin apa sekalipun, orang tetap merasa tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Karena apa? Mereka nggak tahu kalau kunci dasar dari semua ini adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Dalam setiap kita mau bekerja, kita tumpang tangan sebelum kita turun di meja kerja kita, atau kita mau ketemu si opa sebelum ini dia lagi tidur. Tuhan, biar hari ini dia nggak rewel dalam nama Yesus, biarin kasih lagi umur yang panjang biar saya juga terus kerja. Kita bikin hadirat Tuhan nyata di mana aja kita ada. Kayak minggu yang lalu kesaksian yang sudah kita dengar, sebenarnya bukan Kang Hue yang dapat kerjaan, orang lain. Tapi karena anugerah Tuhan dapat. Amin. Nah itu kita bilang favornya Tuhan. Nah favornya Tuhan ini gak bisa dibayar pakai uang, kerajinan, kepintaran. Firman Tuhan katakan, waktu engkau tidur, engkau diberkati Tuhan. Amin.
Engkau diberkati Tuhan karena kita tahu bahwa prioritas dasar daripada segala sesuatu, keberhasilan, kebahagiaan adalah Yesus yang ada dalam hidup kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus yang ada dalam hidup kita. Sia-sia kita mau bikin apa saja, sia-sia. Kita belajar di sini bagaimana nabi Tuhan itu dipakai Tuhan untuk memberitahu bangsa Israel. Engkau mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ditiup sama Tuhan tuh. Karena apa? Oleh karena demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kamu sibuk kerja segala macam ini semua, double, triple, berapa kali kerja sampai wah. Tapi kita lihat di sini Tuhan katakan, hei, hubunganku sama engkau, yang kasih kamu sehat tuh siapa? Yang kasih kamu pinter, kasih kamu akal supaya kamu kerjanya, wah. Orang kata, robot hebat. Manusia lebih hebat dari robot. Amin. Manusia lebih hebat dari mesin. Karena manusia diciptakan serupa dengan gambar dan bentuk daripada Yesus Kristus. Amin. Karena itu segala kepandaian apa nggak sadar. Tuhan bilang, Tuhan kayak ketawa. Aduh, ini kok nggak ngerti gitu. Karena dibilang reruntuhan rumahku. Engkau waktumu, kalau kita hitung 1 tahun, kita tidur berapa lama, makan, ngobrol-ngobrol, sama berdoa sama ke gereja. Itu mungkin sedikit sekali. Waktu ke gereja sama ngomong sama Tuhan itu sedikit. Mungkin yang lama tidur. Kalau nggak dandan lah gitu kan, kadang-kadang iklan-iklan banyak gitu. Udah nggak dikenal, habis dandan. Siapa ya? Oh, udah nggak ada. Wah, jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam pergumulan hidup kita, Tuhan katakan pakai atur hidupmu, waktu-waktu hidupmu semuanya. Karena engkau bisa sibuk 1 hari itu ngurusin telepon, ngurusin WhatsApp lah, balas-balas WhatsApp. Kalau nggak dibalas nggak enak nih Tuhan. Balas. Padahal lagi berdoa, ting tuh sampai kayak tadi tuh. Saya lupa silent, ting berbunyi lagi kan. Tuhan tolong, ting tuh. Sebentar tuh. Ada kayak gitu. Ada orang kirim gambar. Oh, Raja Salman datang. Terima kasih Raja Salman datang. Hubungannya sama Raja Salman kan? Bertemu semua kita urusin gitu. Sampai kita mau datang lagi sama Tuhan. Tuhan tadi saya ngomong apa ya? Ya Tuhan tahu lah. Tuhan tahu sebelum saya mengucapkan. Dia bilang, bener loh. Engkau tahu sebelum aku meminta Tuhan berikan. Wah. Tapi yang hubungan yang intim itu kan selalu bilang. Kalau suami istri lah bilang, Pak, Eke boleh beli bedak ini enggak? Nah, kan gitu. Walaupun kita lihat, aduh, mesti pakai sedikit bedak lagi mah. Kan kita kan nggak bilang gitu. Tapi hubungan kita dengan Tuhan juga gitu. Dia mau kita bicara, kita ada obrolan sama dia setiap hari. Karena kita bilang, oh kamu bisa urus semuanya. Nah kadang-kadang bawa pulang itu uang-uang pasti banyak yang bocor. Either dapat tiket dari polisi, mobil rusak, rumah bocor, semua. Kita udah pikir, wah bulan ini lumayan kita bisa save $100. Siapa yang seneng save $100 loh? Saya seneng, karena susah loh, bener gak? Susah. Kita lihat, masa 100 save Pak? Ya ilah 100 aja deh, mau gajinya berapa? Coba save itu dulu bisa kan? Nah kadang-kadang, wah ada 100 ya. Lewat toko di mana kita udah, kayaknya kita dengar nama kita dipanggil. Hei, jadi oke, jadi kan ini 100-nya udah hilang lagi. Jadi Tuhan bilang, engkau ngabisin waktu itu, ini segala macam, lupa. Engkau juga sibuk, pelayanan dan lain-lain segala macam, tapi nggak pernah duduk sama saya ngobrol gimana, apa segala macam. Jadi kita lihat, ini juga bicara banyak buat saya Bapak Ibu Saudara. Karena setiap khotbah itu selalu sayanya yang diomelin duluan. Sayanya udah dimarahin, sayanya udah dapat duluan tuh, udah ditampar bolak-balik. Oh iya betul. Ngurusin ini segala macam. Oh iya, cari Tuhan dulu. Saya tahu saya punya kebutuhan dengan keluarga, anak-anak segala macam, gereja yang banyak, yang ujung tombaknya adalah saya visitation, saya kunjungin semua. Tapi kalau saya sama Tuhan nggak nempel gini, ketemu orang saya ngomong gini, apa? Gitu, bisa gitu saudara, gagap secara rohani. Saya selalu berdoa dimanapun, kapanpun saya ketemu orang,
at least ada omongannya Tuhan yang masuk sama dia. Yang masuk sama dia. Satu kali saya dapat satu statement yang jadi berkat buat saya dari Bu Mira. Walaupun, wah ya gimana Bu Mira ngobrol-ngobrol, langsung kayaknya, wah benar juga. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk bicara sama kita. Tapi at the end of the day, Tuhan mau kamu dengar dari saya sendiri. Saya ngomong. Nah di sini adalah panggilan buat kita. Kita di-remind lagi, diingatkan bahwa boleh sibuk, boleh kita urus segala sesuatu. Tapi sebelum kita bangun, kaki menyentuh lantai, kita panggil dulu nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Ini jantung masih berdegup. Terima kasih nih, mata semua sehat. Terima kasih Tuhan. Kita mau tidur juga kita ingat Tuhan. Saat aku tidur nih gak sadar, bisa mati, bisa hilang. Waktu bangun udah gak di kamar lagi tuh saudara. Udah gak tahu di mana pokoknya. Loh kok ada banyak tanduk-tanduk ini udah dulu. Jadi kita bilang Tuhan, sebelum orang sini aja ada doanya. Lay me down Lord I pray. Itu lagu-lagunya ada di lagunya Metallica juga tuh. By the way lagu itu saya jadi ingat. Jadi lihat, wah Tuhan kasih ingatkan lagi. Kamu boleh sibuk segala macam, tapi ingat prioritasmu itu siapa? Tuhan atau hidupmu sendiri. Ini juga yang kejadian. Makanya tadi saya bilang, mau orang yang gak kenal Tuhan, yang ya masih oke-oke, sampai yang pelayanan super duper hebat juga. Satu kali Tuhan menunjuk 70 murid nih, mengutus mereka berdua-dua mendahului semua. Tuhan ayat 19 dari Lukas 10 bilang, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Wah, karena itu namun demikian janganlah. Habis itu murid-muridnya datang lagi. Wah, ayo kita bikin selamatan nih Tuhan. Wah, luar biasa. KKR kita nih, waduh, ini jadi heboh. Banyak orang disembuhkan, orang mati bangkit, semua. Lalu Tuhan bilang gini, namun jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacita karena apa? Namamu terdaftar di surga. Nah, saya balikin lagi, namamu terdaftar di surga. Nah, lihat ini nih. Dan setiap orang yang namanya tidak ditemukan that's the bottom line. Kita mau bikin apa aja, kita ingat menyenangkan Tuhan. Kalau udah menyenangkan Tuhan, nama kita ada di kitab kehidupan. Kita hidup berbuah, itu dicatat. Tuhan di sini dia bilang jangan bersukacita. Karena kan ada firman Tuhan bilang, Tuhan aku mengusir setan nih demi namamu. Aku begini. Tuhan bilang, maaf Mr. Donjo, saya nggak kenal sama kamu. Waduh. Mau kita aktif bagaimana dalam pelayanan, mau kita dihidup cuma biasa di rumah tangga dengan segala macam hal, tapi ingat, jangan kita cepat puas, oh haleluya udah gini, haleluya ini begini. Ingat, apakah namamu? Karena apabila firman Tuhan menulis ini, apakah namamu terdaftar di surga? Semua bicara kembali kepada motivasi. Katakan kiri kananmu, jaga motivasimu. Jaga motivasimu. Karena itu dia. Mau kita bikin apa aja, hal yang kecil yang manusia nggak lihat juga. Tapi Tuhan tanya, orang ini saya nggak pernah, tapi saya akan catat namanya di surga. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil itu bukan orang miskin di hadapan Tuhan. Orang yang mau rendah hati disembunyikan buat orang yang pintar. Orang, apalagi orang sok tahu. Orang bijak dan orang pandai disembunyikan, tapi dibukakan kepada orang yang rendah hati. Ya Tuhan, siapa saya cuma bisa bikin ini. Tiap ini saya cuma bisa masak ini sedikit buat gereja, gak apa-apa. Tapi lihat, semuanya dibuka
orang-orang yang dekat sama Tuhan tuh orang-orang yang jauh lebih bijaksana daripada semua yang diakui dunia adalah orang yang pintar. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini aja nih. Apakah nama kita terdaftar di surga? Sore ini, akhir daripada semua ini adalah apabila kita hidup di dalam motivasi yang layak. Kita hidup di dalam prioritas dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama dalam hidup kita. Prioritaskan Tuhan. Hagai 1 ayat yang ke-8. Saya minta kuat. Hagai 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan apa Bapak Ibu? Kemuliaanku di situ. Nah, udah. Hari ini mari kita datang kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku akan berkenan kepadamu. Bangun kembali rumah doamu. Bangun kembali komitmenmu. Cintamu yang mula-mula dengan Tuhan, bangun lagi. Karena Tuhan katakan, akhir daripada semuanya, namamu akan dicatat di surga. Amin. Sore ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sudah menaruh Tuhan menjadi yang terutama, menjadi prioritas? Apakah setiap hari Minggu atau setiap hari kita mengutamakan, oh kita sudah berdoa belum, kita sudah ini belum? Apakah semua itu sudah menjadi yang terutama dalam hidup kita? Sore ini saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.